Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntarap dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Judul renungan malam pada malam hari ini adalah Tuhan menyediakan air. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yohanes 7 ayat 37. Ini merupakan ayat inti dari renungan malam kita pada malam hari ini. Yesus mengundang agar kita datang kepadanya bila kita merasa haus. Kita percaya bahwa ini bukanlah merupakan masalah rohani saja, akan tetapi juga merupakan masalah jasmani kita. Dalam segi kerohanian, kita mengetahui Yesus adalah air kehidupan yang dapat memuaskan jiwa kita yang haus akan keselamatan. Ia akan menyelamatkan kita karena Yesus adalah juru selamat manusia. Dalam segi jasmani, Yesus dapat memberikan minuman yang menjadi kebutuhan manusia. Ingat nggak pengalaman di padang belantara? Bagaimana orang Israel yang kehausan dan Tuhan memberikan kepada mereka air untuk diminum. Tuhan dapat memberikan air dari padang belantara, bahkan dari batu karang sekalipun. Sungguh di dalam Yesus kita dapat menemukan kepuasan. Sedihnya banyak orang yang lupa untuk minum air walaupun sudah tersedia air bagi kita. Dan akibatnya sel-sel tubuh kita yang memerlukan air untuk melaksanakan fungsinya berhadapan dengan berbagai macam masalah. Nah, bila seorang kekurangan air, salah satu gejala yang terjadi adalah sakit kepala. Kotoran-kotoran yang harus diangkut keluar melalui organ ekskreta itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga sampah tubuh tetap beredar di dalam tubuh yang mengakibatkan orang rasa sakit kepala. Sedihnya, untuk menghilangkan rasa sakit kepala ini, biasanya orang langsung minum obat untuk penghilang rasa nyeri. Memang sakit kepalanya bisa hilang untuk sementara, tapi akan muncul kembali karena sakit kepalanya akibat kurang air minum itu tidak teratasi. Salah satu contoh dari masalah tubuh kita yang menunjukkan adanya kekurangan air dapat dilihat dari pemeriksaan hematokrit, di mana kita dapat melihat presentasi sel-sel darah dibandingkan dengan plasma darah. Normalnya pada pria nilai hematokrit adalah 42-50%. Menurut Journal of American Medical Association, bila mana pria mempunyai nilai hematokritnya lebih besar dari 50% berarti darahnya sangat kental karena kekurangan air. Maka resiko untuk mendapat serangan jantung itu menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan pria yang mempunyai nilai hematokritnya yang normal. Sedangkan pada wanita, bila nilai hematokritnya lebih besar dari 50, maka kemungkinan mendapatkan serangan jantung meningkat jadi 4 kali lipat daripada nilai hematokrit yang normal. Apalagi bila wanita itu sudah mati haid. Dengan demikian kita melihat dampak kekentalan darah akibat kurang minum air itu sangat besar dan dapat menyebabkan penyakit jantung. Dan ilmu kedokteran menunjukkan bahwa tekanan darah yang rendah serta encernya darah bekerja sama dalam menurunkan kemungkinan untuk mendapatkan stroke. Di samping itu, British Journal of Hematology menyatakan kekurangan air dapat menyebabkan sel darah merah mengalami dehidrasi. Dan akibatnya sel darah merah ini menjadi kurang lentur sehingga mudah untuk menggumpal. Tidak heran orang yang kurang minum air cenderung untuk mendapat serangan jantung atau stroke. Padahal masalahnya tidak menghidupkan pola hidup yang sehat termasuk kurang minum air. Sebab itu marilah kita minum air putih agar jangan sampai kekurangan air yang akan menyebabkan berbagai penyakit. Ya. Tuhan telah siapkan air untuk diminum. Oleh sebab itu marilah kita minum secukupnya sambil mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.